Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Ya, ingat, saya tidak akan diam. Ya, putusan yang kalau ini benar, saya akan terus melawan. Tolong dibuka, saya punya riwayat, Pak. Saya tidak pernah diam. Terus saya menjadi terdakwa yang melakukan perlawanan gigih. Jadi saya minta kepada bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, mohon Bapak bijaksana, ya, apabila ada kalimat saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Beribu maaf, saya tidak bermaksud menyinggung pribadi Bapak. Saya hanya ingin mempertanyakan karena ada dua putusan antara SIPPS Pengadilan Negeri Sidoarjo sama dari websitenya Kepaniteraan Mahkamah Agung. Ya, saya minta tolong perhatian kepada kita semua, kepada Ketua Mahkamah Agung hendaknya diperhatikan ini, kepada Kepala Kejaksaan Agung hendaknya juga menjadi perhatian. Kalau orang tidak terbukti di pengadilannya sudah selesai, kan yang melaporkan itu kan ada. Pelapornya kalau misalnya memang dia tidak terpenuhi unsur, ya harusnya dilaporkan balik. Persoalan jaksa telah mungkin saja jaksa keliru, tapi kan dalam menjalankan tugas sepanjang tidak ada unsur kesengajaan kan wajar-wajar saja. Nah, kalau memang ada unsur kesengajaan dari jaksa tersebut, layak untuk diberikan sanksi. Jadi kepada Jaksa Agung, demi untuk menekan biaya negara, uang rakyat, tolonglah didik jaksa-jaksa ini dibawa agar mereka tidak membiarkan penjahat kabur, tapi justru memproses orang-orang yang baik atau orang yang tidak jahat. Ini yang terbalik-balik. Demikiannya dengan Bapak Kapolri, Bapak Sigit Prabowo, Bapak Listio, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tolong Pak, Bapak yang terhormat, binalah penyidik-penyidik di bawah. Ya, sepertinya penyidik yang di bawah itu tidak cukup ilmu, tapi mereka mempunyai senjata. Mereka mempunyai kewenangan, mempunyai diskresi untuk memeriksa orang, meskipun orang tersebut tidak bersalah. Mereka bisa mentersangkakan orang hanya dengan kong kali kong atau kolaborasi dengan jaksa nakal. Jadi saya sangat prihatin, Pak. Uang negara habis hanya untuk memeriksa atau meneliti atau mengadili perkara yang sesungguhnya tidak ada perkara di situ. Kasihan negara ini mengambur-amburkan uang, orang yang tidak bersalah dihukum, sementara orang yang dihukum. Orang yang tidak bersalah dihukum, orang yang bersalah justru dibebaskan. Bagaimana penjahat gak tambah banyak? Karena apa? Orang yang jujur ditahan, dihukum, sedangkan orang yang curang dibiarkan jadi mafia. Jadi tolonglah, melalui kesempatan ini saya ingin mengimbau kepada bapak-bapak, ingat, uang yang tidak halal yang Bapak terima, atau uang-uang yang bukan hasil keringat Bapak terima, itu adalah uang tidak halal. Ketika uang tidak halal Bapak terima, maka yang terjadi adalah Bapak telah menafkahkan keluarganya, anak istri dan orang tuanya dengan uang dah halal. Saya tahu Bapak Ibu punya rumah bagus. Saya tahu Bapak Ibu punya kendaraan bagus. Bahkan banyak juga yang punya istri muda. Bapak-bapak yang punya istri muda, punya simpenan. Ada juga yang suka keluar negeri. Uang yang Anda pakai itu belum tentu uang dari hasil keringat, tapi boleh jadi hasil dropping dari bawah, dari anak buah. Ya, ini yang memprihatinkan, Pak. Atau dropping dari mafia yang selama ini kami selalu sebut sebagai mesin ATM. Tolong Pak, buat apa Bapak punya ATM berjalan? Buat apa Bapak punya mesin ATM penyetor uang kalau pada akhirnya uang itu akan membuat Bapak tidak sehat? Akan Bapak jadi kualat, Bapak akan mendapatkan karmanya. Jadi
saya akan mengakhiri live ini. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton, kepada Anda yang sudah berkomentar. Silakan kirim komentar Anda, silakan Anda sebarkan berita ini, karena kami dari Firma Hukum Mahkamah Kebenaran yang menyampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini dengan suatu tujuan adalah untuk memberi edukasi kepada masyarakat dan memberikan koreksi kepada aparatur negara. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, merasa tersenggol, merasa tersudut atas ungkapan saya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung, menyenggol, dan menghina bapak-bapak. Saya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28, saya punya hak untuk menyuarakan, untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi sekali lagi, kalau Anda kecewa pada saya mohon maaf. Kalau Anda tidak termasuk dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, maka saya juga mohon maaf. Saya tahu masih banyak polisi, terutama penyidik yang baik. Saya juga sadar masih banyak jaksa, terutama JPU yang baik. Saya juga percaya bahwa masih banyak hakim, ya, yang baik dan bersih. Kalimat yang saya sampaikan tadi bukan menghina bukan menghina yang bersih, yang tidak bersih. Tapi saya sekedar mengoreksi dan mengingatkan. Barangkali bisa terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, tolong saya jangan dibenci. Ya, demikian dulu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada saya terima kasih. Kebetulan besok tanggal 1 Juni saya berulang tahun. Jadi mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Mari. Urus kasus di sini.